الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوزنوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi, anak-anak, seluruh jamaah subuh Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan menunaikan sholat wajib subuh berjamaah di masjid yang diberkahi oleh Allah, insyaallah. Semoga subuh kita penghapus dosa kita. Dan untuk diingat, ini adalah puasa ke-27. Berarti malam tadi perhitungan banyak mengatakan malam Lailatul Qadar. Walaupun malam itu tidak pasti juga di tanggal 27. Tapi banyak orang-orang soleh di malam 27 beriktikaf di masjid. Bahkan di Masjidil Haram penuh sesak dengan jamaah yang iktikaf. Mudah-mudahan kalau tidak sempat tahun ini iktikaf, usia dipanjangkan, berniatlah iktikaf di tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Bukan hanya sekedar untuk mencari iktikafnya, tetapi manfaatkanlah bulan Ramadan sebagai bulan barokah dan maghfirah ini untuk mengoptimalkan ibadah kita. Tema pagi ini saya memberikan tentang kekuatan doa. Saya pernah menulis buku namanya Kuantum Doa. Cuman buku itu tidak beredar di Padang. Kebetulan dicetak di Jakarta dan saya edarkan di Hong Kong. Kebetulan saya membina TKI di Hong Kong. Jadi saya edarkan di Hong Kong, kemudian sebagian kecil di Jakarta. Nggak dijual bebas karena memang ada waktu itu dibuat oleh yayasan yang saya dirikan. Dan tulisan di buku itu pun saya tulis di media sosial. Nggak salah juga ada beberapa media cetak yang ditulis terkait kekuatan doa. Ditulis kuantum doa karena kuantum itu artinya momentum, ya, sebuah lompatan dalam berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak yang berbahagia, kita hidup ini adalah masalah, ujian. Sebenarnya kasarnya masalah. Ya, nah, adakah manusia ini terlepas dari masalah? Tidak ada. Tidak ada yang lepas dari masalah. Yang tidak punya masalah hanya malaikat. Malaikat tidak diberikan masalah oleh Allah. Tapi tugas malaikat hanya sesuai dengan komputer yang disetting oleh Allah. Tapi manusia adalah makhluk yang mulia. Seorang guru kepada muridnya, ini anak-anak, apakah tandanya guru tidak sayang memberikan ujian pada muridnya? Karena ujian itu adalah membesarkan kita, mengajarkan kita banyak hikmah di balik ujian itu. Maka solusi pemecahan ujian itu adalah ikhtiar dan doa. Pitih ndak ado ka di Bali, baju rayo alun ado, zakat fitrah alun nampak, harga lananyi ulo, padi baru sudah, kiranya harga padi lah turun pulau. Bisa jadi
lain tibo THR konan pegawai gaji tigo balik THR namanya lain tibo dan pensiun, tapi utang lama nunggu belum. Itu semua adalah ujian. Satu hal yang kita harus yakini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah rezeki tidak pernah tertukar sedikit pun. Itu yang penting. Bagaimana kita menjemput rezeki Allah, yaitu dengan keimanan yang kuat, yakin dari Allah tadi. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 197, wa tawazzadu, berbekallah, fa inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita yang rajin sholat ke masjid ini, tidak cukup hanya sekedar sholat kita ajarkan kepada mereka. Jauh lebih penting ketakwaan kita selipkan dari awal, karena ketakwaan membentuk sebuah karakter. Adakah kita orang tua mengajarkan tentang surga dan neraka, tentang Allah itu apa kepada anak kita? Apakah pernah kita mengajarkan kepada anak kita takut akan dosa? Bagaimana dampak kita berbohong kepada manusia dan kepada Allah? Ibadah adalah amalan, sholat amalan, buah dari ibadah adalah akhlak. Tapi kunci semuanya itu adalah dengan akidah. Itulah tadi ketakwaan kita kepada Allah. Yakinkan kepada anak kita sedini mungkin Allah itu ada. Meyakinkan Allah itu ada, disitulah kita baru meminta kepada Allah. Masalah tadi kadukannya ke Allah, tidak kemana-mana. Ini Bapak Ibu, salah satu orang yang doanya dikabulkan oleh Allah adalah orang yang berpuasa selama dia dalam kondisi puasa. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu, berdoalah banyak-banyak selama bulan puasa. Mintalah kepada Allah. Tidak bapitih minta Allah. Ya Allah, tidak bapitih untuk hari ini doa. Minta kepada Allah. Kapan perlu ibu-ibu doa tu kencangkan dekat suami. Tidak ada pintih doa. Suami tenang, aku pintih di bawah. Dikabulkan ya Allah. Yang jelas meminta kepada Allah. Kok malu dengan kedatangan orang pemisiak sembahyang, solat duha 4 rakaat, dua solatnya jangan sampai langsung. Karena kalau seorang lebih baik solatnya dua supaya tidak lupa betul. Ya, solat sunat tu kalau seorang sebaiknya dua saja supaya tidak lupa 3 tampeknya. Dan berdoalah, panjangkan sujud, tidak usah baca dan lain-lain kalau nak tahu baca doa. Karena kalau baca bahasa Minang, bahasa Indonesia dalam solat batal solatnya. Ulama banyak mengatakan kalau tak pandai buat berdoa di dalam solat, panjangkan sujud, karena saja di dalam hati keinginan kita. Allah Maha tahu dengan hati kita. Kalau tak pandai, sudah solat minta balik doa kepada Allah. Alun jo tanang hati lain, doa balik, solat balik. Tak ada batasan solat. Tapi jangan seharian solat jo. Lah sudah berdoa, ujungnya tetap doa itu di sebelum, selama dan sesudah ikhtiar. Sebelum, selama, sesudah kita bau sahur. Jadi 3, tidak sesudah ada. Jadi ketika kita akan berusaha berdoa, ya Allah, mudah-mudahan usahamu jadi mendapat berkah, mendapat limpahan rezeki. Buka kadai, berjalan onda ke usaha, ya Allah, mudahkan segala urusan. Itulah doa yang harus kita biasakan di dalam diri. Dan yakinkan itu kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Tidak akan pernah kita hidup mengeluh kepada siapapun. Karena orang yang kuat dalam berdoa tidak pernah. Karena mengeluh itu Bapak Ibu sebenarnya mengeluh kepada siapa?
kepada Allah ini susah ini nak. Nah, kasihan yang susah. Upaya banana sampai sebenarnya kesiawak menyambi sebenarnya itu adalah kepada Allah. Itu yang harus kita yakinkan Bapak Ibu. Dan Allah tidak pernah akan memberi ke masalah ujian sesuai dengan kapasitas hambanya. Itu yang perlu diyakinkan ke anak-anak kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan pernah Allah itu memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hamba. Nah, itu kalau meninggal jadi tidak kuliah maratok seujung-ujung negari itu. Oh hilang sibiran tulang tumpuan rasaki. Nah, kapan cari barih tidak ada lagi. Padahal dan semua kita baik impak-ampak dan tukang cari pitih tadi, ini pun memakan rezeki dari Allah. Rezeki istri dan anak-anaknya dititipkan lewat suami. Banyak juga orang yang ketinggal suami ternyata sukses juga, kaya juga. Karena rezeki itu tidak tahu kita di mana. Allah yang punya hak dan wewenang. Kita hanya untuk berdoa dan mencari berusaha sekuat mungkin. Yakin Pak Ibu? Itulah, tidak boleh lupa keyakinan kita dengan itu meyakinkan doa. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doalah kepada Allah. Kok kurang doa kita istighfar, mungkin ada kesalahan-kesalahan dan tanpa kita sadari. Ya Allah, kok doaku yang dikabulkan oleh Allah, mungkin ada dosa, maafkan ya Allah. Itulah wastaghfiruna bil ashar, berminta ampun di waktu sahur. Istighfar aco-aco, menganjurkan sunnahnya Rasulullah. Istighfar astaghfirullah nama yang mudah, astaghfirullah. Kok panjangnya tujuh. Allahumma anta rabbi laila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dah apa ada bukunya doa maksud, doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah. Istighfar aco-aco. Istighfar itu menghilangkan kesombongan. Jangan beko dado tapi aden sedono ndak malu. Kok kayo lah surang, kok rencak lah surang. Ya nak, kok kayo indak kau orang minta, kau rencak nak kau orang ambil kan. Tidak perlu sombong. Tinggi apapun ilmu kita, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, tunduk dan patuh dengan segala dengan kepada Allah. Tadi entah kok ada di antara kita baik ketik gadang segala macam tidak ada pernah ada masalah. Orang yang tidak ada masalah itu Bapak Ibu mohon maaf saja adalah orang yang gangguan jiwa yang kronik. Nak tantu jo baju nilai. Ambo petang bersepeda. Minggu lalu aku dari Jakarta. Bersepeda aku di bundaran HI itu. Tiba-tiba laki-laki nak bawa baju sebenarnya layu tu. Coba jalan aja. Aturan tidak punya masalah. Banggalah kita diberikan ujian oleh Allah, karena ujian itu nanti balasannya surga di sisi Allah. Kata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti kata Allah di balik kesusahan itu ada kemudahan. Ya, ini anak-anak, ibu-ibu, bapak. Belajar dengan cara hidup, mohon maaf ya, dengan hidup orang Cina. Cina itu mengajarkan anaknya dengan masalah, tidak pernah dengan fasilitas. Nah, jualan, ambo cari anak-anak dan ketek-ketek lah ikut menjual menggalih bosau di orang tuanya. Insya Allah anak itu capek dengan dirinya.
Nyo tahu padiahnya orang tua mencari itu. Tapi kok anaknya tidak pernah membantu orang tuanya berusaha, tidak tentu bitinya dimati bodoh. Ya tidak bu. Ikutkanlah anak kita. Ada namanya Robert T. Kiyosaki, bukunya namanya Rich Dad and Poor Dad, bapak kaya dan bapak miskin. Nah di dalam buku itu intinya ajarlah anak dengan ujian masalah dari kecil. Bintiku dimati bodoh. Untuk aku orang Cina pada itu pak anaknya suruh ikut menggalak transaksi beracara berusaha. Itulah diajarkan sedini mungkin kepada kita anak. Begitu juga tadi ketakwaan. Di samping tadi kuatkan doa kita, karena generasi yang terbaik, orang tua yang terbaik itu adalah bukan inyo hebat panjang gelar sarjana segala macam doktor profesor kayu balinda rumah rancak auto mewah terpuji di orang segala macam anak antah aku kerajaan. Na'udzubillah. Jauh lebih mulia seorang orang tua begitu anaknya berhasil dunia dan akhirat. Keberhasilan anak bukan diukur inyo sarjana pula inyo bagaji gadang pula, enggak. Keberhasilan seorang anak, pertama anak berbakti kepada orang tua, taat patuh ke orang tua, kemudian jadi anak soleh yang berguna, mandiri. Banyak kini empuh jadi dosen, hampir sebagian besar mahasiswa lulusan perguruan tinggi tidak siap untuk bekerja. Inyo tahu keceknya nilai kuliah nan tinggi-tinggi itu nan kumlot tu nan ampe itu bagi ampe itu bisa menjamin pekerjaan. Tidak, tidak ada jaminan satupun perguruan tinggi si anak lulus bisa bekerja. Tidak tahu dia tidak lulus keceknya nilai rancak oleh kayu juga. Inyo baik kuliah balik sampai S2. Ala lulus S2 nilainya kumlot juga. Indah juga dapat kerja. Nanti bo rasul kalibaka dari ijazah. Ada beberapa orang yang sudah tamat S2 mengadu kepada Allah, Pak carikan kerja. Nyo sangko nilai itu bisa kami mau. Berguna pun tidak bisa digunakan kemahan. Jauh lebih berguna nilai agama dan kita didik kepada anak kita. Hafal Al-Quran, jadi imam sholat, jadi guru mengaji, berkah. Membersihkan masjid itu mulia. Tidak ada yang banyak di tempat lain kadang. Orang-orang yang membersihkan masjid itu tidak mulia di masyarakat. Padahal mereka mulia karena membersihkan rumah Allah. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita didik, sehingga membentuk karakter saksiah yang Islamnya kepada anak. Manfaatkan momen Ramadan kau kita berkumpul anak, orang tua, apa, ibu, anak, dan adik-adik. Saling memberikan akhlakul karimah, ajarkan keimanan dan ketakwaan, kuatkan, yakinkan, dan disitulah ajarkan bahwa pentingnya berdoa itu. Banyak orang baik umroh, ambo 3 kali umroh, ambo jadi pembimbing umroh. Ambo selalu ingatkan jamaah dan paling suka belanja umroh itu jamaah Indonesia. Jamaah dari India, Pakistan, ambo tanya orang Pakistan, orang India, lah barangkali buya baik kama kahko, Allah sabalik kali. Nyo pai sederhana saja, lalu di Masjidil Haram, lalu di Masjid Nabawi itu di emperan-emperan makan apa ada saja. Dan orang awak, dan orang Indonesia lah tu. Pai jopiti balik tak masuk saku. Oh Pak Ibu dan dalam pai haji jumroh, tak usah begitu. Allah ibu bapak mendaftar ke travel umroh, ala cukup kemana saja. Foto disediakan, hotel disediakan, makan disediakan, lengkap semua.
Ambo pertama pai umroh pitiabo 500.000 uang saku. Ambo tanya, karena waktu umroh pertama tu ambo ada biaya sendiri. Apa saja fasilitas Allah satu dapat pak? Okey. Ambo pai 500.000 saja. Ambo kecil ke orang kapai kamu di sana. Ambo pai umroh tidak boleh menitip oleh-oleh kamu tu, kecuali minta doa. Dan menitip doa ambo catat, ambo bacakan di multazam. Jadi ibu-ibu jangan memberatkan orang sampai umrah haji. Beko bawa air zam-zam yo, beko bawa kurma yo. Jauh lebih afdal menitipkan doa kepadanya. Di multazam itu, di daki antara Hajarul Aswad di pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Di situ dibukakan pintu langit di Allah. Segala doa diijabah dah. Doa lah di situ. Berdoa di multazam tu, di Ka'bah tu, berbeda nak ciko doa itu. Sunnahnya berdoa, tempelkan kedua tangan, tempelkan pipi di situ berdoa. Nak maratok lah di situ. Ada doa. Karena begitu pentingnya doa, dan yakin setiap doa yang kita ucapkan. Iko hendak pulang dari haji ke Makkah, di antara kita cerita, lagi pasal seng tadi, lagi pasal itu tadi, banyak murah-murah situ, coklat ada murah-murah, jilbab murah-murah tu, baju koko lagi murah, kopiah ada murah tu mah produk dari Cina saja. Apa berkahnya? Ambo kecil, Bapak Ibu. Pernah kejadian jamaah ambo, pai waktu rehat wisata ke Jabal Nur, Jabal Rahmah, sampai bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukitnya rendah, agak tinggi kalau rendah banget. Mulai dari bawah dikawal. Katanya orang-orang Yaman. Di fotonya gitu, di foto saja udah diminta, ya sudah tanya minta binti awak, berapa lo binti sakunya minta kami. Aku sampai mengucapkan, dibaiknya salah awak, karena situ kan awak saya nak mulai dulu. Ini tidak pernah dia membuat, cuma yang taruhnya pasuk. Awak lah ngecewa Bapak Ibu, tidak usah binti bawa banyak. Kemudian letak binti itu di hotel. Full beribadah, bukan mencari oleh-oleh ke Makkah. Di Tanah Abang banyak oleh-oleh itu. Kini travel umroh itu cantik lalu. Kawan aku punya travel umroh, kami jadi ibu tidak usah membawa sabuin aja, aku tiba di rumah teman. Untuk awak membeli oleh-oleh itu. Kau tidak paisat kokor pulang sampai kokornya. Labiah. Tidak ada berkah yang didapat dalam ibadah umroh. Padahal multazam tadi tampil jadi ijabah untuk berdoa. Minta lalu Pak, ketika ibu bisa haji juga di situ. Ya Allah, abuat doamu, rumah aku rancak, mau gedung istana, untuk aku rancak, anak aku dapat menantu soleh dan soleha. Ya nak, minta saja. Kata Allah, udhuni yastajib lakum, minta saja. Tidak ada batasan meminta kepada Allah. Kalau kau orang ya ada batasannya, minta banyak orang tapi ke Allah tidak ada. Tidak ada batasan. Tapi setelah kita berdoa, ikhtiarkan, usahakan doa-doa kita untuk kita wujudkan menjadi kenyataan. Itu seiringnya doa dan ikhtiar. Mudah-mudahan bermanfaat di waktu yang puasa. Dan satu lagi, tidak hanya ikhtiar, untuk memuluskan doa kita tadi, rajinlah berinfak. Infak itu salah satu penguat doa-doa kita. Yakin insya Allah. Fisar wadam. Dalam kondisi lapang ataupun sempit, saketek banyak berinfaklah. Mulai kini di bulan Ramadan hampir habis. Masuk lokarayo zakat fitrah. Jangan lupa. Zakat fitrah itu sampai Imam Mazhab Hambali, Maliki, Syafi'i sepakat di situ memutuskan bahwasanya mengutamakan zakat fitrah adalah makanan pokok kalau di awal hari. Hanya mazhab Hanafi yang dianut oleh orang Turki
membolehkan dengan uang, tapi tidak ada masalah. Dan zakat fitrah peruntukannya tidak sama dengan zakat mal. Zakat mal 8 asnafnya. Wal fuqara wal masakin wal gharimin ibnu sabil fi sabilillah, dah 8 saja. Ada jatah petugas, tapi nan zakat fitrah kalau musaji memungut indah untuk petugas masjidnya, dikembalikan kepada fakir dan miskin. Jadi beko jangan salah sangko ya memberi ya. Kalau ada masjid mengambil memfasilitasi zakat fitrah, indah boleh untuk petugas saja tidak boleh. Apalagi mengubah cat masjid tidak boleh begitu. Karena zakat fitrah hanya untuk fakir dan miskin. Kalau zakat mal untuk orang, tidak untuk masjid. Untuk masjid adalah wakaf, infak, sedekah. Niatkan untuk itu. Jadi tadi terutama adalah zakat fitrah itu. Semoga Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita, dan kita disehatkan sampai penghujung Ramadan. Kok rayu kabilo, dan penting kita jangan bimbang, pilih salah satu. Kok Muhammadiyah, tapi tidak perlu kita berdebat. Kalau tidak ada ilmu kita di situ, ikutlah, karena mereka adalah orang-orang yang sudah berilmu. Insya Allah di bagian pemerintah pun bukan presiden yang memutuskan, bukan menteri yang memutuskan, tapi ada ahli-ahli yang di dalam itu. Di Muhammadiyah pun itu juga. Jadi pilih salah satu nama yang ketujuh, insya Allah itu ada ilmu di situ. Semoga kita tidak berdebat dalam perjuangan seperti itu. Saling kita membantu, karena khazanah ilmu Islam itu luas untuk bisa ditafsirkan, mengutamakan, memuliakan keilmuan di dalam Islam. Banyak ulama-ulama ahli perbintangan, ahli matematik, dan segala macam benda ahli agama saja. Semoga banyak bermanfaat. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.